Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Zain di channel King Programmer. Jadi di sini gue agak-agak ngerubah lagi ya, gimana tampilan channel gue. Tampilannya seperti biasa, cuman gue akan ngajarin langsung sekalian ya. Gue ngajarinnya langsung sekalian, kagak putus-putus gitu. Gue ngajarnya jadi satu tutorial, nanti gue bakal ajarin JavaScript semua. Tapi mungkin kita bakal belajarin setengah nih tentang tutorial JavaScript di W3 School ya. Kenapa gue sekarang ngambil W3 School? Sebenarnya gue tetap pakai aplikasi buku pemrograman untuk belajar dasaran-dasarannya, tapi dikarenakan di W3 School ini untuk JavaScript-nya sangat banyak sekali dan ya bisa lebih memperjelas lagi untuk penjelasan gue tentang JavaScript. Jadi di sini gue lebih mengambil JavaScript yang ada di W3 School untuk gue belajar ya, untuk gue belajar sebenarnya ini ya. Gue open channel juga sebenarnya untuk gue belajar, bukan untuk ngajarin orang, tapi gue itu memberitahukan ke orang-orang bagaimana sih caranya gue itu belajar pemrograman ya, bukan hanya gue itu belajar sekedar belajar tiba-tiba bisa open materi, bukan ya. Gue itu bukan open materi bukan sebagai pakarnya website, tapi gue itu open materi sebagai orang yang belajar juga ya, belajar sambil memberitahukan orang. Jadi seperti ini loh cara gue belajar pemrograman selama ini. Dan juga kemungkinan banyak juga teman-teman ya yang belum sampai ya, sorry juga gue ngomong belum sampai ya, belum terlalu sampai ya untuk membuat sebuah project dengan hasil belajar coding selama ini. Tapi karena gue sudah memiliki track record ya, track recordnya mungkin 2 project lah gue sudah pernah bikin website dengan full front and back end buatan gue sendiri. Jadi gue itu lebih baik gue ajarin juga ke orang lain apa yang pernah gue lakukan, bagaimana cara gue belajar. Gue memberitahukan ke orang bagaimana caranya gue belajar, bukan bagaimana caranya gue mengajarin orang, bukan ya. Bukan gue ngajarin orang karena gue pakarnya, tapi gue itu sebagai orang yang memiliki pengalaman, meskipun hanya 1 atau 2 pengalaman gue selama gue belajar menjadi seorang programmer website. Nah, di sini gue bakal ngajarin tentang JavaScript ya. Daripada terlalu banyak bincang-bincang, gue lebih baik gue langsung gas aja, takut Zoom gue ini habis waktunya ya. Oke, di sini di W3 School kita bisa buka aja websitenya W3 School, kemudian kita buka tutorials ya, klik tutorials, kemudian kita klik learn JavaScript ya. Di sini ada JavaScript tutorial. Terlebih dahulu nih, karena gue masih ada kekurangan dalam bahasa Inggris, gue translate aja ya, pakai Google Translate. Ya, Java, ya. Di sini penjelasannya, JavaScript adalah bahasa pemrograman paling populer di dunia ya. Seperti yang kita tahu ya, bahasa yang sering kita dengar hari-hari itu JavaScript. Nah, JavaScript, PHP ya. Beberapa bahasa pemrograman yang terkenal seperti JavaScript, PHP. Kemudian apalagi nih? Bahasa pemrograman Python ya, Python. Dan beberapa bahasa pemrograman yang lainnya juga, ada Java juga ya. Nah, di sini kita bakal belajar satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia, yaitu JavaScript. Kegunaan JavaScript ini apa sih? Kita tinggal cari aja di Google ya. Kegunaan JavaScript. Kita buka aja. Nah, di sini sudah muncul nih di indeks Google ya. Tahukah kamu bahwa JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Di sini ada 2 kata ya, supaya lebih dinamis dan interaktif. Apa itu dinamis? Kita tuh, gue di sini sambil ngajar sambil kasih tahu ke kalian loh, gimana cara gue belajar. Jadi cara gue belajar seperti ini biasanya ya. Setiap gue ada menemukan kata-kata yang agak gue belum terlalu mengerti ya, dinamis dan interaktif, gue tuh selalu mencari di Google ya. Nah, apa itu interaktif? Interaktif ya, interaktif. Ini Jepang apa sih ya? Kita lihat aja apa yang dimaksud dengan interaktif. Nah, di sini ada artinya, dinamis saja dulu lah ya. Maksud dari dinamis itu apa? Kita harus tahu kata dasarnya ya. JavaScript kok bisa dibilang sebagai bahasa pemrograman yang dinamis sih ya. Nah, kita cari tahu apa itu arti kata dinamis. Dinamis adalah penuh semangat, tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan sebagainya.
keadaan dan sebagainya, mengandung dinamika, ya. Menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya, itu JavaScript ya. Dia menyesuaikan keadaan, itu adalah bahasa pemrograman JavaScript. Dia menyesuaikan keadaan usernya, misalkan usernya dalam keadaan login, misalkan ya, ada kesalahan dalam pengisian password, misalkan JavaScript nanti memberitahu ya bahwa username dan password saya itu salah ya, dengan menggunakan apa? Menggunakan alertnya misalkan. Kemudian interaktif lagi ya. Interaktif, di sini ada pengertian interaktif. Menurut ahli, interaktif berasal dari kata interaksi ya. Interaksi yaitu hal saling melakukan aksi berhubungan mempengaruhi antar hubungan. Jadi interaksi itu ada apa namanya? Melakukan aksi juga ya. Ada aksi, ada reaksi ya. Itulah JavaScript. Kenapa bisa dibilang sebagai bahasa yang interaktif? Kita bisa cari lagi di Google ini. Siapa tahu ada ya. Mengapa mengapa JavaScript disebut sebagai bahasa pemrograman yang dinamis dan interaktif. Nah, nggak ada ya, nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Nah, sebenarnya ada, cuman gue malas baca ya, takut putus-putus nih ya penjelasan gue tentang JavaScript. Tapi gue jelasin aja ya satu-satu. Mengapa bahasa pemrograman JavaScript ini disebut sebagai bahasa yang dinamis ya? Karena bahasa pemrograman JavaScript itu mudah menyesuaikan diri dengan keadaan ya. Kita ambil satu aja lah ya. Satu baris ini aja, satu kalimat ini aja tentang JavaScript. JavaScript itu mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi bagaimana? Dia menyesuaikan diri dengan keadaan usernya, ya itu termasuk ke dalam UX ya. UX kalau dalam pemrograman itu UX ya. Dengan usernya itu seperti apa ya? JavaScript dengan pengguna, website dengan pengguna itu menjadi sesuatu yang sangat dinamis ya. Dinamis dapat menyesuaikan diri itu karena adanya JavaScript ya. Website itu dapat menyesuaikan diri. Ya misalkan ini belum terisi loh passwordnya. Ini bagian pendaftaran ini belum terisi loh ya. Diingatkan oleh JavaScript tuh. JavaScript ngasih tahu di bagian ini belum terisi. Misalkan gua ngapain ya? Gua buka Google Form misalkan, Google Form. Tahu Drive gua kan pernah bikin tuh ya. Nah, di sini nih. Gue pernah bikin. Nah, pendaftaran MTQ. Contoh kedinamisan daripada JavaScript itu apa? Ya, kedinamisan daripada JavaScript itu kita tunggu loadingnya dulu lah ya. Kalau kita nggak tunggu loadingnya nanti berabe urusannya. Tunggu aja. Gue lagi nge-record nggak sih ya? Takutnya kagak ke-record cuy. Coba gue stop sharing. Oh, gue record. Lanjut lah. Nah, contoh daripada kedinamisannya JavaScript itu, ini kita belum nyebutin interaktifnya JavaScript ya, dinamisnya dulu. Ya, dinamisnya JavaScript itu, dia itu bisa menyesuaikan diri. Misalkan gue ada kesalahan di sini, ada belum terisi lah misalkan ya. Ada misalkan apa namanya, kita nggak wajib untuk membuat ini diisi misalkan di bagian nama, nggak wajib untuk diisi, sedangkan di bagian name ini wajib untuk diisi. Ini yang button ini ya, kalau kita klik kan ini kan bisa menjadi wajib diisi dan bisa menjadi tidak wajib diisi ya. Untuk button yang ini nih, yang tulisan wajib diisi ya, itu adalah salah satu kedinamisan daripada JavaScript ini ya. Contoh kedinamisan daripada JavaScript ini,
nama ya. Jadi wajib. Jadi itu dia bisa menyesuaikan diri gitu sesuai dengan keinginan kita. Gua inginnya di bagian form nama ini gue pengen wajib diisi. Jadi kalau misalkan nanti ada peserta yang tidak mengisi nama, maka tidak bisa dipaksakan untuk menginput semua data-datanya tanpa dia itu mengisi nama. Begitupun dengan form-form yang lain yang gue buat ya. Jadi seperti itu ya, itu contoh kedinamisan daripada JavaScript. Kemudian interaktifnya ya, interaktif daripada JavaScript ini ya. Kita harus ketahui kata dasar daripada interaktif, yaitu interaksinya. Interaksinya seperti apa? Ya, JavaScript ini memberitahu kepada kita jika ini memang wajib diisi ya, ini wajib diisi, maka dia akan memunculkan tanda ini ya, memunculkan tanda itu ya, tanda bintang warna merah jika itu wajib diisi. Kalau misalkan nih ya, kita lihat untuk bagian nim ini kan memiliki tanda bintang merah ya, yang menandakan wajib diisi. Jika kita misalkan kita tidak membuat dia wajib terisi, maka dia tidak memiliki tanda bintang merah yang bertanda bahwa form tersebut tidak wajib untuk diisi ya. Itu salah satu contoh keinteraktifan JavaScript ini ya. Pokoknya kita langsung masuk ke praktek aja lah ya, daripada kita terlalu banyak cincong dari tadi. Oke. Kemudian lanjutin lagi ya. JavaScript adalah bahasa pemrograman web. Seperti yang kita tahu ya. Karena kita tujuannya ingin membuat website ya. Yang pertama ini kita pengen ngebuat website, jadi kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa aja bahasa pemrograman website. Nah, salah satunya adalah JavaScript ini. Dan di zaman sekarang lebih banyak perusahaan itu yang mencari orang-orang yang lebih banyak mengetahui tentang JavaScript, terutama di bagian front end-nya ya, terutama di bagian front end-nya. Kenapa? Dikarenakan JavaScript ini lebih membuat website itu menjadi dinamis, menjadi interaktif seperti yang gue bilang tadi ya. Contohnya seperti website e-commerce, misalkannya seperti Shopee itu, mereka dominan menggunakan front end menggunakan bagian front end, terutama kepada JavaScript-nya mereka lebihkan ya. Entah mereka pakai framework apa, yang penting mereka itu bisa membuat website mereka itu lebih interaktif dan lebih dinamis kepada para pengguna-pengguna yang mengunjungi website mereka. Demi apa? Demi ketertarikan para pengunjung website. Itu salah satunya ya. Kemudian tutorial ini akan mengajarkan ada JavaScript dasar hingga lanjutan. Oke. Dasar hingga lanjutan ya. Di sini ada dasaran juga, ada lanjutan juga ya. Di tutorial coba kita lihat. Nah, di sini ada Learn jQuery, React, AngularJS, JSON, Ajax, FML, kemudian Learn W3.js. Jadi W3 ini kemungkinan punya framework juga ya, punya JavaScript tersendiri ya. Jadi kita nanti bisa pelajari sama-sama juga di sini. Nanti setelah kita belajar bahasa JavaScript dasarnya, baru nanti kita belajar tentang jQuery. Ya. Karena jQuery itu ya kemungkinan framework awal daripada JavaScript lah ya, yang udah dipelajari menurut pemilik blog ini, kemungkinan sih ya. Jadi kita lanjutin aja, kita bisa lihat di sini ya. Di home ini ada example in Edge chapter. Coba kita copy. Oke, kita lihat artinya di sini. Contoh di setiap bab dengan editor, coba sendiri. Kami dapat mengedit kode sumber dan melihat hasilnya. Oke, mantap ya. Di sini ada pemrograman yang menunjukkan bahwa sekarang adalah tanggal 29 September 2021 ya. Kemudian untuk jamnya adalah jam 8:26 lewat 26 menit 35 detik ya. GMT itu waktu apa namanya? Waktu kagak tahu lah mungkin gua. Karena jam di laptop ini juga berubah ya, bukan jam WITA atau WIB atau yang lainnya, bukan. Nah, di sini ada berbagai macam nih. Oke. Learning speed, belajar cepat. Oke. Learning speed. Oke, kita copy. Kita lihat dulu. Apa sih itu ya? Dalam tutorial ini kecepatan belajar Anda adalah pilihan Anda, semua terserah padamu. Jika Anda kesulitan, istirahatlah atau baca kembali materinya. Selalu pastikan Anda memahami semua contoh, cobalah sendiri ya, semua contoh ya. Salah satu-satunya cara untuk menjadi programmer yang pintar adalah dengan berlatih praktek kode-kode. Seperti itulah ya. Nah, berarti di sini itu adalah tempat untuk kita belajar JavaScript dengan cepat
Ini ada tempatnya ya. Untuk test yourself with exercise. Apa nih ya? Lupa gue. Ya. Gue kagak bisa bahasa Inggris soalnya. Uji diri Anda dengan latihan. Oh, di sini tempat latihan di sini ya. Oke, submit jawaban. Gimana ya, variabelnya? Misalkan variabelnya start the exercise. Exercise ini apa nih? Start mulai latihan. Exercise latihan buat variabel bernama kernel name dan tetapkan nilai Volvo padanya. Kita nggak bakal belajar ini sih mungkin, nggak bakal ya. Karena ini cuma bagian home doang. Oke, langsung kita masuk ke introduction-nya. Mana nih introduction-nya nih ya? JavaScript can change bla bla bla. Oke. JavaScript can bla 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 bla. Kita paste. JavaScript dapat mengubah konten HTML. Ya, jadi konten-konten di HTML itu bisa dirubah dengan JavaScript ya. Bisa dirubah dengan JavaScript seperti apa? Kita misalkan ingin memasukkan konten-konten yang ada di JavaScript ke dalam HTML, itu bisa ya, itu bisa dengan menggunakan getElementById ya, seperti itulah ya. Kemudian JavaScript dapat merubah konten HTML, salah satunya dengan banyak metode JavaScript HTML adalah getElementById ya. Ini JavaScript HTML ya, yang getElementById ini adalah JavaScript HTML yang bisa kita gabungkan secara inline ataupun secara inline ataupun secara internal ya. Contoh di bawah ini menemukan elemen HTML dengan ID demo. Oke, kita lihat ya di sini dengan ID demo. Kita bisa lihat di contoh ya, di example. Di sini ada ID demo ya. ID demo berarti ID yang ada di HTML itu memiliki nama ID yaitu demo ya. ID-nya itu adalah demo. Sebenarnya kita itu bisa membuat ID itu terserah kita aja mau pakai nama kita atau mau pakai apapun, tapi di sini ya karena di contohnya adalah demo, jadi kita bakal bikin ya. Kita bakal bikin di sini nanti rencananya nih kalau misalkan kita logikakan daripada bahasa ini, tolong dong JavaScript ya, carikan saya ID demo, nanti saya akan isikan di kode HTML yang menggunakan ID demo itu tulisan hello JavaScript ya. Kalau kita misalkan kita pelajari gini nih, kita belajar dulu ya, kita pelajari dulu. Ini sambil pakai text editor sih ya, supaya lebih karena nggak terlalu worth it kalau kita belajar pakai langsung di sininya. Di sini CSS, coba kita bikin folder baru lah ya. Atau kita bikin aja folder baru di sini, folder aja. Kita bikin folder baru, JS sudah ya. Close. Oke, nah ya, di bagian JS ini kita klik new file, kemudian coba .html aja ya. Untuk latihan aja nih, kita copy ini kodenya. Sebenarnya jangan sampai di copy ya, untuk apa? Untuk latihan kita juga sebenarnya ini ya. Tapi kita nggak usah copy ya, karena terlalu cetek kalau kita ngopi. Nah, lebih baik kita tulis aja di sini HTML full ya. Di sini ada title, misalkan coba, untuk coba aja. Ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat lagi, bagian body itu ada H2, tulisannya seperti ini. What can JavaScript do? Copy ya tulisan itu ya. H2 di sini paste. Oke. Jika sudah, kemudian kita bakal ambil isi konten di tag P ini, P dengan ID demo. Oke. Selanjutnya, oke, kita masukin dulu ya kontennya. Kontennya nih. Oke, kemudian selanjutnya ada button ya. Ada button. Oke. Ada button dengan tipe button, on click. Oke, on click. Dokumen get element by ID. Kita copy ya. Atau jangan lah ya. On click misalkan ya. On click-nya itu pakai titik satu aja bos ya. Boleh petik satu aja, dokumen.get element.
elements. Di sini by tag name kita rubah jadi by ID. Oke, jadi seperti itu ya. Coba kita lihat lagi. Di sini bukan pakai elements tapi elemen. Ya benar sih ya. Get element by ID demo ya. Kemudian inner HTML sama dengan apa nih? Hello JavaScript. Udah apa enggak ya? Apakah masih ada? Sudah enggak ada lagi ya. Kalau kita tulis ini click me. Dokumen.get element by ID demo. Maka nanti akan memunculkan tulisan hello JavaScript tuh di buttonnya ya. Coba kita save ya. Coba .html ini coba kita buka di sini. Desktop, kemudian CSS, JS. Open with Google Chrome. Oke, klik me. Hello JavaScript, maka tulisannya berubah menjadi JavaScript, hello JavaScript ya. Nah, berubah menjadi seperti ini. Coba kita refresh lagi. Tulisannya JavaScript can change HTML content ya. Kalau misalkan kita klik ini, maka tulisannya akan berubah menjadi hello JavaScript. Jadi seperti itu ya tujuan programnya. Baru kita tahu nih ya. Oke, kita sudah, kemudian kita next ya. Di sini ada peringatan ya, ada peringatan yang bisa kita lihat di sini. Nah, JavaScript menerima tanda kutip ganda dan tunggal. Seperti yang kita lihat ya, di sini ada tanda kutip tunggal dan ada tanda kutip ganda. Jadi kita bakal sebutnya double quote ya. Apa kita nyebutnya nih? Tanda kutip itu apa? Ya, quotes ya, quotes. Single quotes and double quotes ya. Double quotes and single quotes. Ya, seperti itulah ya. Sudah di atas sudah kita pelajari. Kemudian di bawah di sini apa nih penjelasannya, sama codingannya, gue lihat ya. Sama sih ya, sama yang by ID. Kemudian kita lihat lagi di sini apa maksudnya. Click me, ya sama sih. Dia hanya menjelaskan saja. Gue sebelumnya nih belum pernah belajar di Wetter School ya, baru sekarang. Ya supaya banyak aja sih penjelasannya ya, supaya panjang videonya. Ya apa? JavaScript can change HTML attribute value. Coba kita copy ya. Sini maksudnya apa nih? Andai dipisah. JavaScript dapat mengubah nilai atribut HTML. Jadi kayak mana ya? Nilai atribut HTML seperti apa? Dia mengubah nilainya ya. Dalam contoh ini JavaScript mengubah nilai atribut src atau sumber dari tag HTML, tag img ya. Nah, kita bakal ngebuat ini lampu ya. Nanti nyala mati nih. Turn on, kalau turn off mati. Turn on nyala, turn off mati. Seperti metode yang ada di website ya. Itu biasanya ada website yang pakai background dark ya, dark and light ya, yang bisa dibikin dark dan juga bisa dibuat light. Itu pakai JavaScript ya, nggak mungkin nggak pakai JavaScript. Itulah yang membuat website itu menjadi lebih dinamis, bisa menyesuaikan keinginan pengguna ya. Ya dapat banget ya interaksinya dan juga dinamisnya ya dapat. Salah satu contoh kedinamisannya itu, yaitu bisa menyalakan lampu ini ya. Lampu ini dengan metode apa nih? Dengan dalam bentuk GIF ya. Coba kita download aja, buka gambar di tab baru. Coba. Sini kita bisa download mana? Simpan gambar sebagai .gif-nya. Oke, bagian download. Coba ke download. Copy, cut aja lah ya. Paste. Udah. Kita lihat codingan aja lah, kita belajar ngodingnya.
Oke, selanjutnya di sini ini kita hapus semua, title-nya nggak usah, di bagian body langsung ya. Latihan JavaScript nggak usah kita pakai, kita membutuhkan nyala matinya aja. Jadi kita membutuhkan button ya, button dengan tipenya nggak usah ya, button ya, button on click ya, button on click document.get element by ID, get element by ID, get element by ID. ID-nya apa? ID-nya di sini my image ya. Oke, ID-nya my image. Kemudian src-nya kita taruh di mana nih? .src sama dengan spasi itu. Gambarnya itu picbulbov.gif, bulbon dan bulbov. Oh, ini bulbov ini ya. Kalau light, berarti berubah gambarnya nih ya, berubah gambar kita baru lagi. Ternyata dia bukan merubah sifatnya ya, tapi merubah jenis gambarnya. Oke, build sifat di desktop, CSS, JS, pasta. Bulbon sudah, bulbov sudah. Sudah kita punya semua ya gambarnya. Udah. Kemudian src-nya di sini kita bikin yang pertama itu untuk menyalakannya ya. Jadi pick bulbon.gif. Biasakan jangan copy paste seperti itu. Kemudian kita bikin nyala aja lah ya, karena kita orang Indonesia. Oke. Kemudian selanjutnya img ID-nya, apa nih ID-nya ya? My image ya. src-nya bulbov. bulbov.gif. Oke. Mantap ya, bulbov.gif. Pick underscore bulbov.gif. Style WDTH 100 pixel. Style WDTH 100 pixel. Oke, dapat nih ya. Kemudian button yang terakhir, kita bikin button lagi, kemudian on click. Ya, on click. Apakah pakai tipe yang pertama ini? Untuk tipenya buttonnya nggak pakai tipe ya. Jadi on click aja, kemudian dokumen get element by ID, dokumen get element by ID, apa ID-nya? My image sama. src mungkin sama sih codingannya. Iya ya, sama. src sama dengan pick ya, pick bulbov.gif. Oke, mati dengan keterangan mati di sini. Save. Oke, udah selesai. Kemudian kita tinggal cari yang sini, yang dicoba sini. Kita refresh. Nah, di sini ada nyala dan mati. Kalau kita klik nyala, maka dia akan nyala. Waktu dia mati, kita klik mati, mati dia ya. Kalau kita klik nyala, nyala. Kalau kita klik mati, mati dia ya. Ya seperti itulah ya program JavaScript. Tapi ini ya kalau anunya tuh dalam bentuk soft file, bukan hard file. Kalau hard file itu ya kayak biasanya kayak Python gitu ya. Python, C++ ya, yang bisa diaplikasikan ke robot-robot gitu. Mau kita nyalain lampu, misalkan kita atur waktunya, misalkan di jam segini, waktunya akan nyala. Misalkan waktunya di jam segini, lampunya akan mati. Itu robot-robot tuh biasanya di program seperti itu. Oke, next. Selanjutnya kita bakal belajar hal selanjutnya lagi yang lebih baru. Oke. JavaScript can change HTML style CSS. Dia dapat merubah style pada CSS. Jadi gimana nih ya? Ngerubah style pada CSS di bagian ID demo, kita akan merubah style daripada
tulisannya itu menjadi 35 pixel. Jadi gimana nih? Kita bakal lihat aja langsung studi kasusnya. Sambil gue merokok juga ya. Waktu gue sambil tadi ngomong anjir. Apa ya? Semangat nih kita belajar. Begini cara belajar ya. Gue cuma menunjukkan bagaimana cara gue belajar, bukan gue mau pamer gue bisa ngoding ya. Tidak seperti prasangka Anda. Makanya gue kagak usah lagi dah ngejawab-jawabin orang-orang yang kagak jelas begitu. Kalau tag P-nya kagak perlu, perlu sekali sayangnya. Kita bakal ngerubah ukuran tulisan yang ada di P ya. Di tag P itu ada ID demo. Jejak jatuh lagi anjing. Tulisannya apa? Sini JavaScript kenceng. Kita rubah itu style daripada tulisan ini loh. Ya. Style daripada tulisan ini bakal kita rubah style CSS-nya. Kan tipenya kan biasanya font size-nya itu normalnya gue kagak tahu ya berapa normalnya. Tapi yang jelas kita di sini bakal rubah jadi 35 pixel. Itu termasuk besar loh, ukuran 35 pixel itu bukan main-main ya. Oke, langsung lanjut lagi kita ke button ya. Di button kita lihat di sini ada tipenya button, kemudian on click ya. Tipe button, kemudian on click. Oke, on click-nya get element by ID, dokumen.get element by ID, dokumen.get element by ID. Sini tag name kita rubah jadi ID ya. Oke, ID-nya demo. Udah dapat ya, demo. Sekarang kita bakal merubah stylenya. Style. Oke, stylenya kita bakal rubah nih, style dengan font size 35 pixel. Font size 35 pixel itu seperti apa tuh? 35 pixel pakai single quote ya. 35 pixel. Oke, pakai titik dua kagak? Kagak ya. Kagak. Langsung kita isi keterangannya, klik me. Ya. Klik me. Oke, kemudian kita ke bagian coba-coba. Mana nih? Coba HTML. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Di sini nanti tulisan ini bakal berubah nih ya. Berubah ukuran maksud gue ya, stylenya bakal berubah. Yang awalnya ukurannya segini nanti bakal berubah nih. Kalau kita klik nih, ukurannya 35 pixel. Mantap kan? Disitulah kelebihan daripada JavaScript ini bisa merubah style CSS, bisa merubah gambar ya. Seperti itu dia. Kemudian kita lanjut lagi, di sini JavaScript kan hide HTML elements. Coba ini apa artinya nih? Nggak tahu gue ya. Intinya kita butuhkan jika kalian masih kurang-kurang paham tentang bahasa Inggris, kalian bisa gunakan Google Translate ya. Jangan malu-malu ya. Pakai aja. JavaScript dapat menyembunyikan elemen HTML. Jadi kayak mana ya? Elemennya nanti bakal tersembunyi dengan menggunakan ini nih yang pentingnya nih, JavaScript ini. Get element by ID, demo, ID-nya demo, style display none, seperti apa tuh? Oke, display none nanti bakal jadi kayak apa tuh? Kita ikutin aja deh kodenya. Ya. Kita ambil dokumen bla bla bla. Kita ambil isi konten ini aja. Kemudian kita pastekan. Selanjutnya display none. Udah itu aja. Font size-nya kita rubah jadi display none. 35 pixel kita rubah jadi none. Oke, udah nih display none. Udah save. Tinggal kita jalanin aja nih. Nah, bisa di hide ya. Show-nya gimana? Show-nya. JavaScript kan hide HTML elements. Jadi hide, jadi hilang dia ya.
Jadi bakal dihilangin tuh untuk ID demonya dengan menggunakan JavaScript. Oke. Nah, di sini kita bisa kolaborasikan juga nih. Kalau kita punya akal ya, kita bakal bikin hide dan show-nya. Kita gabungin. Mana korek gua tadi ya? Jadi display block bisa, display non bisa. Kalau kita gabungin, ini kita buat eksperimen aja nih ya. Kan tadi kan hide, ini show. Coba kita lihat statusnya di sini. Problemnya. Dokumen display block. Blocknya kita rubah. Di sini block. Di sini ada satu elemen, tapi gue bakal bikin 2 button lah ya. 2 button, copy, paste. Di sini display none, kita rubah jadi block. Di sini hide, di sini show. Bakal membuat jadi show ya. Save. Coba kita refresh. Coba .ml. Di sini ada 2 ya. Di sini ada hide, di sini ada show. Nah, jadi ada 2 button ya untuk hide dan show. Hide, show, hide, show. Hide, show. Jadi sembunyikan, tampilkan, sembunyikan, tampilkan. Jadi seperti itu ya. Nah, mantap nih. Ini kita close aja. Ini kemudian kita lihat dulu ya example untuk codingannya. Siapa tahu gua salah eksperimen gua. Sebetulnya benar sih tadi ya jadinya, cuman takutnya ada kesalahan gitu loh. Di sini kan stylenya displaynya non, kagak tampil. Tapi waktu kita klik langsung dia tampil. Oke, seperti itu ternyata ya. Berarti itulah pentingnya display non. Di sini gue dapat ilmu baru, cuy. Display non ternyata dapat membuat tulisan itu menjadi hilang, ya. Tidak muncul waktu kita klik buttonnya, maka nanti dia akan memunculkan tulisannya. Iya. Belum tahu. Gak apa-apa, kita lanjut aja materinya. Ternyata seperti itu metode hide and show. Maka dari itu kita jangan copy paste ya. Copy paste itu malahan bikin kita jadi bukan jadi bego sih, tapi kagak lancar gitu jadinya. Tahukah kamu JavaScript dan Java adalah bahasa yang sama sekali berbeda, baik dalam konsep maupun desain. JavaScript ditemukan oleh Brendan H. pada tahun 1995 dan menjadi standar ECMA pada tahun 1997. ECMA 262 adalah nama resmi standar. Bertahu. Mantap sih ya, bisa bikin hide and show. Coba kita bisa lihat hide, sembunyikan, munculkan, sembunyikan dan munculkan, sembunyikan dan juga munculkan. Ada juga sih gue pakai framework kemarinnya, framework jQuery. Kalau nggak salah jQuery sih. Kalau nggak jQuery Angular, tapi jQuery sih menurut gue. Nah, JavaScript versions. Sini ada versinya sih. Where to, sini introduction, where to, output statement. Ada beberapa materi sini. Ada versionnya, ada JS objects, HTML DOM. Ya kita pelajarin semua nih nantinya. Nantinya kita lanjutin lagi. Next materi ke where to ya. Where to, JavaScript where to. Descript tag. Mana nih?
Kalau gue jelasin di sini, untuk JavaScript ini menggunakan tag script untuk menampilkan kode-kode JavaScript-nya. Maksudnya untuk menjalankan program JavaScript-nya, ya. Kalau secara kan JavaScript itu ada dua, gue jelasin dulu. JavaScript itu ada dua macam, dua cara penulisan kodenya yang sudah gue buat ya di video sebelumnya. Ada dua penulisan kodenya. Yang pertama itu ada dengan cara internal dan juga ada secara eksternal. Oke, ada internal dan juga eksternal. Ada juga inline yang secara kita tadi tanpa menggunakan apapun. Cara inline itu menggunakan yang on click, itu button on click tadi ya. Itu secara inline-nya tuh ya untuk jalanin kodenya. Tapi di sini cuma ada dua aja ya yang gue ketahui, internal dan eksternal. Ya, internal itu penulisannya itu seperti apa? Penulisannya seperti ini, script. Kemudian kita itu bikinnya kayak gini. Bikinnya script misalkan, atau white script tipe teks JavaScript, kemudian kodenya kita tulisin di tengah, misalkan get, atau gua mungkin ada kesalahannya, JavaScript dokumen bla 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 bla, ada kesalahan ternyata ya. Gua nggak tahu. Ini penulisannya kode-kodenya nanti di tengah, isi kode JavaScript-nya itu di tengah, seperti itu ya. Ada di tengah penulisan kodenya, di tengah-tengah sini penulisan kode JavaScript-nya. Kalau secara eksternalnya tipe teks JavaScript dan ada src-nya ya, atau lokasi daripada file javascript.js ya. Misalkan script.js gitu ya. Tanpa kita isi kode JavaScript di tengah-tengahnya ini. Jadi kita nggak usah isi kosong gitu. Karena di src ini sudah mengetahui bahwa kode JavaScript yang kita tuliskan di file script.js itu kita sudah membuat kode JavaScript-nya. Ya maksudnya tuh di berbeda file gitu loh. File yang berbeda. Berbeda dengan HTML. File HTML. Letak lokasi kodenya ya. Kalau secara internal itu kodenya terletak di file yang sama dengan format .html. Seperti itu ya. Dengan format hanya .html supaya kalian lebih paham lagi ya. Jangan lupa kalau misalkan kalian nontonnya sampai sini, kalian screenshot aja nih maksud dari gua. Mudah-mudahan kalian paham lah ya. Gue sambil ngasih tahu cuy ilmunya dikit-dikit, meskipun gak pro ya seperti yang mereka lakukan. Nah di sini nih ya script, kita coba jalanin aja dulu ya, jalanin dulu. Ini ada kodenya nih. Misalkan contohnya nih misalkan ya, gua tulis aja lah ya, gua bikin di sini tag P dengan ID demo, masih kosong isinya, kemudian script. Oke, tipe JavaScript-nya kita hapus, kemudian document.get by ID. PID, ID-nya apa nih? Demo ya. Kemudian inner HTML.
Inner HTML misalkan ya. Gue kagak tahu juga orang pro, bos. Yang pro tuh biasanya irinya banyak ya. Gue kagak mau terlalu kayak biasanya. Nah, tulisan ini berasal dari kode JavaScript. Ini ditampilkan di tag P loh ya. Tulisan ini berasal dari kode JavaScript. Tampilnya di mana? Di tag P ini. Tag P ini kan kosong masih ya. Di tag P ini masih kosong. Belum ada isinya sama sekali. Jadi isinya itu kita ambil dari isi yang ada di JavaScript ini dengan menggunakan inner HTML dan juga ini get element by ID. ID-nya apa? ID-nya demo ya. Yaitu ID demo ini ya. Kemudian inner HTML maksudnya di kode HTML nanti akan mengisikan tulisan ini berasal dari kode JavaScript. Nah, akan ditampilkan di sini di dalam tag P itu. Seperti itulah ya. Oke. Kemudian lanjut ya. Lanjut, di sini ada peringatan lagi, ada alert lagi. Kalau kita terjemahkan, contoh JavaScript mungkin menggunakan atribut tipe script tipe teks JavaScript. Atribut tipe tidak diperlukan. JavaScript adalah bahasa script default dalam HTML. Nah, itu ya, teks script itu adalah script default. Jadi kalau kita masukin tipe teks JavaScript kayak yang bawaannya HTML5, teks JavaScript. Tipe teks JavaScript nggak perlu nih ya, nggak perlu. Kita cuma menggunakan teks script. Itu sudah menunjukkan bahwa yang akan kita tulis itu adalah bahasa pemrograman JavaScript. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian JavaScript function and events. Kita bakal lihat ya, apa maksudnya yang akan kita pelajari selanjutnya. JavaScript ini adalah blok kode JavaScript yang dapat dijalankan saat dipanggil ya. Dapat dijalankan saat dipanggil. Ini nih. Jadi kita copy dulu nih. Fungsi JavaScript adalah blok kode JavaScript yang dapat dijalankan dan saat dipanggil. Oke, saat dipanggil. Kemudian selanjutnya next. Misalnya suatu fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi. Ya, seperti ketika pengguna klik tombol. Misalkan itu sebagai peristiwanya ya. Peristiwa yang terjadi. Kalau kita klik tombol, maka itu adalah aksi daripada kita. Ya. Suatu fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi seperti ketika pengguna mengklik tombol. Oke. Kemudian di alertnya, captures. Oke. Anda akan belajar lebih banyak tentang fungsi dan ajaran di bab-bab selanjutnya. Oke. Waktu gua nih sampai berapa, Cok? Sampai gua capek aja lah ya. BTW buat kalian semua yang pengen record gitu, kalian bisa gunakan Zoom yang gratisan aja ya. Kalau kalian sendiri, dia nggak ada batas waktunya. Kan biasanya kalau misalkan rame-rame kita bakal kena tuh ya, batas waktu sampai 45 menit. Oke. Kemudian lanjut lagi kita belajarnya ya. Where JavaScript in head or body. Bedanya di tag head dengan di body. Kita bakal coba translate. Anda dapat menempatkan sejumlah script di dalam dokumen HTML. Sejumlah script di dalam dokumen HTML. Ya bisa sih. Bisa. Kemudian penjelasannya apa? Script dapat ditempatkan di body atau di bagian head di halaman HTML atau keduanya. Jadi boleh ya tag script. Mau kan di sini ada dua ada dua bagian ya. Ada di bagian head itu tag script juga kita bisa bikin di tag head ya. Kita bisa bikin di tag head ini
bikin kode JavaScript-nya misalkan, atau kita hapus lah di bagian body ini, kita hapus. Nah, sini biarkan aja untuk tag p-nya, kita tulis aja get dokumen dot get element by id demo ya, demo. Kemudian dot inner html inner html sama dengan apa isinya ya, apa aja lah, yang penting oke. Save. Kalau kita jalanin, kagak tampil, Cok. Yang salah apa? Kayaknya ada kesalahan coding ya. Salah coding, Cok. Coba buka lagi di sini nih. Inner HTML, my fields. Padahal bener ya, get element by ID. Cuma di sini ada kesalahan. Kemungkinan kagak bisa di head. Kemungkinan sih. Oke, di sini ada titik 2-nya. Gua takutnya salah-salah jelasin nanti. Memang penempatan sih ya. Kagak bisa di tag head, kagak bisa. Jadi harus di tag p. Coba kalau gua tulis di tag body, dokumen dot get element by id. ID-nya apa? Demo ya, demo. Oke, inner HTML sama dengan apa aja lah. Save. Kalau gua refresh, tampil dia ya. Tampil dia di tag p-nya tapi. Ya. Oke, next learn. Oh, maksudnya mungkin JavaScript itu dibagi dua, ada di tag head dan juga ada di tag body. Kalau di tag head itu apa, dan di tag body itu apa? Nih, kita bisa lihatnya example-nya ya. Kita lihat dulu ada function apa di sini. Misalnya. Dalam contoh ini, fungsi JavaScript ditempatkan di bagian head. Oke, di bagian head apa itu? Oh, sama sih yang terjadinya. Artinya nih, fungsi dipanggil ketika tombol diklik. Iya. Oke, kita bakal hapus. Untuk title-nya nggak usah ya. Langsung kita bikin text script aja di sini. Script function tulis ya. Kita ketikkan di sini. Script tipe teks JavaScript nggak usah, hapus aja. Kemudian di tengah-tengahnya kita masukin function my function. Functionnya itu my function. My function kemudian apa lagi nih, kurang awal. Oke. Kemudian dokumen dot get element, sini by tag name kita rubah jadi by id. Oke, id-nya apa? Demo ya, id-nya demo. Inner HTML. Yang tulisannya apa nih? Kedua, oke. Paragraf hang. Oke.
Pakai titik 2 kagak? Pakai dong, kagak mungkin kagak pakai. Oke. Kemudian H2-nya nggak usah kita tulis ya, inti-intinya aja. Ya, cepat-cepat kita belajarnya. P dengan ID demo. Oke, aman. Isinya A paragraf. Oke, paragraf. Nah, di sini ada buttonnya nih. Pakai tipe kagak? Pakailah unpack my function. On button on click my function. Lupa kurung-kurungnya. Nah, dapat ya. Ya, create. Save. Ini sambil belajar kita nih ya. Gue bukan ngajarin. Gue kasih tahu lagi lu. Jangan lu ngomong-ngomong gini. Bacot lu. Create. Fresh. Oke, sini bisa diganti ya. Paragraf diubah. Paragraf ini paragrafnya ya. Maksudnya itu keterangannya itu di sini tuh. Ini adalah isi paragrafnya. Itu adalah paragrafnya. Tapi kita pengen rubah nih. Rubah jadi apa? Kita bakal rubah jadi tulisannya ini. Paragraf cengat atau paragraf telah dirubah. Nah, kita mau tulis tulisan apapun di sini bisa. Di paragraf itu kita rubah isinya bisa. Nanti ada fungsinya sendiri. Dikarenakan apa? Dikarenakan fungsi ini. Ya. Dikarenakan fungsi ini ya. Cepat banget terus habis belum habis apa ya? Jam monitor ya. Waktu ya. Sorry. Ada kesalahan nih. Kagak nyala nih, Cok. Kagak nyambung. Dengan function ini kita bisa berubah-ubah nih paragraf cengat gitu ya. Paragraf cengat bisa dirubah ya. Mantap. Kemudian ada lagi JavaScript di body. JavaScript di body sama ya. Sama. Cuman penempatannya beda nih. Ya. Kalau kita pindahin nih, copy. Kita taruh di sini. Kalau misalkan kita refresh, sama jadinya, sama aja dia. Seperti itulah ya. Jadinya sama. Kemudian eksternal JavaScript-nya ya. Eksternal JavaScript gimana? Kita bakal bikin 2 file aja ya. Di sini di coba.html, kemudian di satunya coba.js. Coba.js. Sama ya, coba.html dan coba.js. Gimana ya? Di sini kita bakal bikin paragraf cengat juga. Cuman kodenya nanti ini kita taruh kode JavaScript-nya itu cuman kita ambil ininya. Ya, function yang ini kita pindahin, masukin file coba.js. Ya, udah kita simpan begitu aja.
ini kita hapus. Kemudian kita bakal panggil, ya. Cara panggilnya gimana? myscript.js. Kita simpan di bagian body aja, ya. Body. Di sini ya, script. Tipe teks JavaScript, nggak usah langsung SRC aja. Coba.js. Oke. Tampilannya bakal sama nih, ya. Kalau kita refresh, paragraf. Kalau kita klik create, paragraf cengat tetap ya. Intinya kalau kita menggunakan JavaScript eksternal itu menggunakan seperti ini, JavaScript ya, menggunakan TypeScript, kemudian kita gunakan src atau search ya untuk mencari file dengan nama coba.js. Dan kemudian nanti di bagian button ini kan di sini ada, dia itu memanggil yang namanya my function ya. My function, di sini ada my function di sini ya, di file.js. Ya, kalau misalkan kita klik button ini nanti ya, dia akan merubah tulisan paragraf yang ada di tag P ini menjadi tulisan paragraf cengat yang ada di sini. Seperti itu ya. Itu cuma berbeda penulisannya aja. Penulisannya ada yang secara eksternal dan juga secara internal ya. Yang secara eksternal itu seperti ini, yang internal itu seperti yang tadi itu ya, yang kita tulis langsung kodenya di dalam file coba.html ya. Seperti itulah ya. Ya kalian dengerin baik-baik, simak baik-baik aja gimana cara gua belajarnya. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada bla bla bla. Oke, kalau saya baca. External JavaScript advantages. Apa nih ya? Close, paste ya. Keuntungan JavaScript eksternal apa untungnya? Di sini ada 3 keuntungan nih ya. Ada 3 keuntungan nih. Paste. Menempatkan script di file eksternal memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu ini memisahkan HTML dan kode itu membuat HTML di JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara. Seperti yang gue bilang ya di video sebelumnya itu, gue udah bilang bahwa kalau misalkan kita nyatuin misalkan CSS di satu file dengan HTML, kemudian JavaScript juga satu file dengan HTML ya, ditulisnya secara internal dan juga ditulis secara inline, maka penulisannya itu akan membuat kita itu menjadi lebih kesulitan gitu ya. Menjadi kesulitan dalam artian apa? Menjadi kesulitannya itu kode-kodenya berhamburan dan juga susah kita nge-find atau mencari kode-kode yang ada di text editor kita. Kita malah pusing untuk membacanya ya. Itulah yang membuat jadi susahnya kita itu mencari. Ya. Nah, situ membuat JavaScript lebih mudah dipercaya. Di sini ada beberapa nih, ada 3 nih ya. Separates ini memisahkan kode HTML. Nah, ini memisahkan HTML dan kode supaya memisahkan HTML dan kode. Kemudian membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara seperti itu ya. Kemudian file JavaScript yang di change dapat mempercepat pemuatan halamannya. Misalkan termasuk ke dalam change, misalkan di browsernya itu ini kode ini termasuk ke dalam sampah ya. Termasuk ke dalam kode sampah yang tidak ada gunanya dan tidak terbaca di JavaScript yang nanti tidak akan dibaca di browsernya itu karena kita memasukkannya itu di dalam file yang berbeda. Ya, makanya itu pentingnya kita tuh membuat filenya itu di berbeda membuat kode JavaScript-nya itu di berbeda file ya. Yang satunya di file .js, yang satunya di file .html. Seperti itu. Nah, kita selesaikan di where to, baru nanti kita bakal end videonya. Kemudian besok kita lanjutin ke output, statement, sintaks, dan lain-lain. Sakit juga pinggang gue ya, ngomong dari tadi. Nah, kemudian external reference. Di sini ada external referensi, eksternal, penulisan eksternal. Ada 3 ya di sini ya. Coba. Paste. Yang pertama itu with dengan URL lengkap. Nah, dengan URL lengkap itu seperti ini cuy. Ya. Kita memasukkannya misalkan di website
website Waitress School itu memiliki file myscript.js misalkan ya. Misalkan ada dia itu punya file myscript.js. Kita itu memanggilnya dengan halaman HTML-nya, halaman website-nya langsung ya. Supaya apa? Supaya kita itu tidak menulis lagi kode. Biasanya itu terdapat di berbagai macam framework seperti Bootstrap atau Angular gitu ya. Itu penulisannya itu menggunakan URL. Jika kita ingin menulis kodenya itu secara online ya, bukan secara offline. Oke, seperti itu. Kemudian lagi ada lagi di sini dengan jalur file seperti JS ya. Jalur file seperti JS nih, kayak gini ya. Pemanggilannya coba.js gitu ya. Coba.js ya. Seperti itu. Dengan jalur file seperti JS ya. Jalur filenya. Maksudnya itu folder filenya gitu loh ya. Tapi karena kita taruhnya di sini dalam satu folder dengan file coba.html, jadi kita itu nggak usah tulis nama foldernya juga, kita tulis aja coba.js, itu udah menentukan tuh ya. Dari itu itulah enaknya. Pentingnya kita itu juga menulis kode JavaScript atau CSS itu secara eksternal supaya kode-kode sampahnya itu tidak ikut terpanggil ya. Kode-kode sampah atau kode-kode yang tidak termasuk, tidak terpanggil, tidak tidak digunakan ya. Misalkan biasanya ada kode-kode yang programmer buat itu banyak tuh kode-kodenya ya. Bisa jadi itu kagak jadi dipakai kode CSS atau kode JavaScript-nya, sehingga itu membuat load halaman itu menjadi lambat ya. Makanya penulisan kode secara eksternal itu bagus, dia kagak ikut kepanggil juga yang file-file kode-kode sampahnya itu kagak kepanggil, karena nggak bermanfaat itu, nggak bermanfaat juga membuat website itu menjadi lambat loadingnya. Makanya kita tulisnya itu secara eksternal aja lebih bagus. Oke, kemudian this example myscript.js ini ya, contohnya penulisannya supaya langsung, misalkan dalam satu folder kita simpan filenya, file myscript.js-nya kita simpan dalam satu folder, kita cuman panggil nama filenya aja. Kalau misalkan di folder yang berbeda, misalkan kita bikin folder baru lagi, misalkan ya, kita bikin folder baru lagi, kemudian kita simpannya di folder baru ya, yang coba.js tadi, maka penulisannya seperti apa? Misalkan gue bikin folder JS misalkan ya, folder JS, maka cara gue panggilnya itu, gue tulis dulu nama foldernya, kemudian gue tulis juga nama file yang ada di dalam folder itu yang akan kita gunakan. Ya, itu penulisannya secara eksternal. Kemudian di sini ada lanjutannya. Oke. Lanjutannya di sini ya, next ya. Coba gua dulu ini, gua translate dulu apa ini artinya. Sambil gua jelasin juga nanti ya. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang jalur file di bab jalur file.html. Oke, nanti aja ya. Nanti kita pelajari lagi ya. Oke, mungkin sampai di sini aja ya videonya. Terima kasih semuanya telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.